keberhasilannya maupun jumlah yang berhasil ikut vaksin. Alhamdulillah hari ini sudah berlangsung hari ke-6 untuk vaksin kedua di Pagelaran Keraton Sekarsunanan Surakarta Hadiningrat dengan capaian yang luar biasa karena Karanganyar juga bersamaan berjalan, di Sukoharjo juga bersamaan berjalan, jadi total 20.000 kami sedang jalankan untuk vaksinasi kedua. Kemudian di Kabupaten Ponorogo kami juga sudah menyelesaikan 20.000 vaksin di 40 titik desa, di mana di sana 20.000 sebagian juga abdi dalam keraton dan sudah masuk menuju ke vaksinasi kedua tanggal 9 dan 10 November mendatang. Pacitan. Di Pacitan akan berlangsung hari Selasa dan Rabu 26 dan 27 Oktober ini, dan di setiap wilayah baik di Ponorogo maupun Pacitan kami menerapkan hal yang sama seperti di keraton dengan membawa ulama, abdi dalam, sesaji untuk wilujengan terlebih dahulu di kabupaten dengan bupati dan seluruh petugas yang menjalankan vaksinasi ini. Dan nanti di Pacitan ada kurang lebih 31 titik desa yang disasar untuk sama 20.000 juga peserta. Sehingga dengan adanya kegiatan ini membuat keraton lebih bisa dekat dengan masyarakat, dan kehadiran keraton dalam memfasilitasi keberadaan vaksin, membantu operasional vaksinasi sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah untuk mempercepat herd immunity, juga mempercepat bagaimana pemulihan ekonomi bisa terjadi di Indonesia. Jadi total jenderal dari yang dikoordinir Mbak Febri jumlah 60.000 dikali 2 kali ya, 60.000, jadi 20.000 di wilayah Solo, Karanganyar dan Sukoharjo, 20.000 Ponorogo, 20.000 di Kabupaten Pacitan, jadi 60.000 dikalikan 2, 120.000. Dari termasuk yang kerabat keraton berapa? Ya, dari semua tempat itu sebagian ada abdi dalam keraton dan keluarganya yang kami fasilitasi juga. Dan nanti insya Allah menuju ke wilayah-wilayah lain yang juga bisa bekerja sama dengan kami juga siap untuk membantu di area wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Untuk yang ingin gabung, kemarin tuh di YouTube kami ada yang menanyakan kalau saya abdi dalam mau vaksin caranya gimana? Ya, sebenarnya vaksinasi ini bebas ya bagi siapa saja, bahkan di Solo sendiri diizinkan oleh wali kota untuk boleh menerima KTP Indonesia. Jadi bebas, gak hanya Solo Raya, tapi kami juga menerima KTP dari Jawa Timur, bahkan ada dari peserta Papua, anak yang berkuliah di Solo juga diizinkan, dari Kalimantan, dari mana-mana. Ini keluarga-keluarga abdi dalam, keluarga kerabat juga diizinkan. Jadi silakan datang. Bahkan di vaksin kedua ini kami juga menerima yang vaksin pertamanya bukan di keraton. Jadi monggo silahkan masyarakat yang masih belum vaksin kedua bisa memanfaatkan, misalnya vaksin pertama tidak di keraton, boleh tinggal datang saja bawa KTP asli dan fotokopinya untuk langsung mendaftar di vaksinasi kedua. Kami masih punya banyak kuota untuk vaksinasi kedua, juga untuk yang tidak memanfaatkan fasilitas pertama di keraton boleh datang langsung. Selama ini berarti Jawa Tengah belum terjamah, Mbak? Jawa Tengah, ini kami di Solo, Karanganyar, Sukoharjo ini memang dikhususkan. Awalnya kan sebenarnya memang support kami ini kan untuk abdi dalam sebenarnya awalnya dengan Salim Group ini. Tapi ketika berjalan kan banyak permintaan yang benar vaksinnya gratis, tapi transportasi kalau terlalu jauh, mendatangkan abdi dalam jauh-jauh kan kasihan juga. Kemudian memotivasi mereka untuk sadar vaksin itu juga tidak mudah ya. Tapi alhamdulillah kemarin masuk Ponorogo, masyarakat di pedesaan itu antusiasnya luar biasa. Jadi kami sangat senang bahwa masyarakat antusias luar biasa, mereka menunggu atau seperti ini kalau kita mulai jam 7 pagi sudah full rame, itu kan kedisiplinan, ketertiban, kepatuhan itu sudah dijalankan, itu kan jadi luar biasa gitu. Artinya Jawa Timur kan udah ada Ponorogo, ada Pacitan. Iya. Nah selama ini kan Jawa Tengah memang ada Solo. Selain dari Solo, ada Karanganyar sama Sukoharjo. Oh, baru Solo Raya. Solo Raya. Karanganyar sama Sukoharjo sedang jalan juga di Selokaton ini sekarang ini. Oh, berarti seragam ya. Jadi mereka sedang berjalan juga. Karanganyar, Sukoharjo itu di IPHI sudah berjalan juga, tapi karena cuma 1.500 jadi dia 2 hari selesai. Tapi yang daerah-daerah ini luar biasa, serentak 20.000 itu hanya 2 hari. Karena kita masuk ke desa, ke seluruh desa. Jadi saya juga ikut keliling monitor ke desa-desa sampling, kita ambil samplingnya.
beberapa desa dengan bupati juga, wakil bupati ikut keliling, jadi melihat sendiri bagaimana animo masyarakat dan pelaksanaan ini. Sama besok di Pacitan hari Selasa, mohon doa restu, semoga berjalan lancar, masyarakat juga terbantu. Intinya kan kalau keraton bisa membantu, memfasilitasi kegiatan ini kan ikut membantu pemerintah juga dalam pemulihan ekonomi juga. Artinya Kalau masyarakat sosialisasi menurut Iya, Mbak Febri, iya. ini kan animo masyarakat begitu tinggi Iya. setelah vaksin pertama, kedua inginnya ketiga atau booster. Booster, Ini ya. apa maksudnya sosialisasinya bagaimana? Apa prioritas untuk nakes saja atau masyarakat juga boleh dapat Iya. booster yang ketiga itu? Kalau booster kami belum menjalankan booster karena kan menunggu pemerintah juga, karena selama ini kan booster masih untuk nakes ya. Iya. Tapi apabila nanti juga sudah diperuntukkan untuk masyarakat luas dan keraton juga punya kesempatan untuk memfasilitasi lagi, ya dengan senang hati, karena Solo sendiri kan yang butuh booster juga sangat banyak gitu sekarang ini. Oke. Jadi matur sanun. Booster nakes ya, booster nakesnya sudah. Oh, Booster nakes sudah, cuma Oh, yang nakes ya. yang masyarakat ya yang belum. Ya. Tapi nakes ya belum diizinkan. oh. Ini kerjasama dengan pihak mana? Yang jelas hanya Kemenkes vaksinasi keraton ini Kementerian Kesehatan dan Salim Group. Karena Salim Group menggunakan program CSR-nya. Jadi kami bersama-sama berdampingan untuk mengadakan vaksinasi di beberapa daerah. Nggih, matur nuwun. Oke, sami-sami. Demikian wawancara Liberty Channel dengan beliau Ketua Pelaksana Vaksin Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Beliau adalah Raden Ayu Febri Hapsari Jipo Kusumo